Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan berbagi ya tentang teknik mengelola batin dan pikiran, yaitu dengan tema kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang saya akan sampaikan, kita setiap hari bisa selalu bahagia. Jangan sampai bahagianya itu setahun sekali. Ya, kalau lebaran doang, kalau dapat THR doang gitu kan. Tiap harinya menderita, kasihan sekali gitu kan hidup seperti itu. Karena ya hidup itu pilihan, antum mau bahagia, antum mau menderita itu pilihan, gitu kan. Makanya kita simak ya, dan mohonlah pada Allah sebelum belajar ilmu ini, mohonlah pada Allah, karena kalau bukan karena Allah ya memberikan taufik hidayah kepada kita, kita tidak akan dipahamkan ilmu ini, gitu kan, lewat aja gitu kan. Apalagi ini bulan Ramadan ya, masih bulan Ramadan, mudah Allah berikan taufik hidayah ya, maghfirah, ampunan pada kita dan memahami ilmu ini, yang mudah-mudahan bisa menjalankannya, atau minimal masuk dulu database-nya deh, dan mudah nanti sedikit demi sedikit bisa menjalankannya. Yang pertama akan saya bahas adalah bab ujian. Ujian. Kita pahami di surat Al-Baqarah 155 bahwa semua orang hidup itu pasti akan diuji. Ya, semua orang hidup itu pasti akan diuji dan tidak akan selesai sampai nanti kita meninggal. Jadi jangan aneh, dan memang planet ini adalah planet ujian bahasa di bumi ini gitu kan. Makanya kita misalkan di sini adalah masalah. Kelihatan ya tulisannya ya. Di sini solusi. Contoh, misalkan ada anak sekolah ya ujian nasional. Ya, masalahnya. Solusinya apa? Lulus. Ya. Ternyata setelah lulus nggak berhenti ya ujiannya itu. Ternyata lulusnya itu menjadi masalah dia, yaitu jadi apa? Pengangguran misalkan, belum dapat kerja, pengangguran. Solusinya apa? Ya solusi pengangguran adalah dapat kerjaan, ya kan? Kerja. Ternyata setelah kerja nggak berhenti ujiannya. Oh, setelah kerja ya di sini ya kerjanya banyak masalah, ya kerjanya gitu kan, tidak sesuai gajinya kah, banyak konflik kah, kemudian banyak tekanan kah misalkan gitu kan. Akhirnya apa solusinya? Resign misalkan, ya keluar misalkan, mau usaha mandiri misalkan, usaha. Setelah usaha berhenti? Enggak. Ternyata usaha dia ya itu adalah menjadi masalah. Dia harus mikirkan pendapatan, pemasukan, membayar gaji karyawan dan lainnya gitu kan. Ya, karyawan misalkan di sini, atau gaji misalkan, pemasukan, solusinya gitu kan. Nah, inilah ruang lingkup. Atau misalkan tadi dia udah kerja, kemudian masalah laginya apa? Jomblo. Ya. Solusinya jomblo apa? Menikah, ya. Menikah. Apakah situ udah berhenti? Enggak. Ternyata masih ada lagi setelah menikah, dia belum punya keturunan. Iya kan? Mandul misalkan, mohon maaf. Solusinya mandul apa? Punya anak, ya, punya anak. Apakah punya anak selesai? Enggak. Ternyata anaknya ini ada ya ujian dia, masalah. Misalkan anaknya nakal, nggak mau sekolah, atau sakit lah. Gitu. Begitupun sama, dia menikah, ternyata pasangannya ujian dia. Ya kan? Begitulah ruang lingkup ujian tidak akan berhenti sampai meninggalnya. Bahkan dia sampai umur 40-50 tetap aja ada. Ya, jadi jangan terlalu dipikirkan. Boleh dipikirin, tapi jangan kepikiran. Nah, ingat, boleh dipikirin harus A, B, C, D gitu, tapi jangan kepikiran, ya kan? Jadinya tidak produktif antum gitu kan. Karena semua orang punya pikiran gitu kan. Nggak boleh dipikirin, boleh pikirin, tapi jangan kepikiran. Yang jadi beban kan kepikiran gimana ya, gimana itu sebenarnya. Lanjut ke materi inti tentang kebahagiaan. Nah, di sini misalkan bahagia, ya. Di sini misalkan sedih, ya. Atau lawannya bahagia, ya sedih gitu kan. Atau menderita, lebih parah lagi, menderita, ya kan. Sebenarnya kebahagiaan dan menderita itu kita sendiri yang membuatnya, standarnya. Ya, bukan orang lain. Makanya ada bahasa, jangan menaruh kebahagiaan di mulut orang lain.
Iya kan? Contoh, ada orang cukup sederhana menaruh standar kebahagiaannya itu dia sederhana. Dia bisa misalkan beli makan lauk tempe misalkan sama telur, dia udah bahagia gitu kan. Ada yang orang biasa aja ya bahagia, ada orang levelnya sederhana pun bisa bahagia, ada yang biasa aja rasanya di batin dia tuh biasa, ada yang dia marah malah ya kalau dikasih tahu tempe malah marah, ada. Tergantung kita memanagenya sebenarnya ya, karena standar ini bukan Pak Kowo, bukan Pak RT, bukan Pak Lurah, bukan gubernur, bukan presiden yang memberi standar, kita sendiri memberi standar. Ada orang, dia kalau makan sederhana itu bahasanya dia udah bahagia. Ada orang enggak, level sebahagia gua kalau makan di restoran misalkan. Kalau gua uangnya banyak misalkan. Kalau dia dapat uang misalnya 100.000, dia kebahagia. Dia bahagianya harus dia menstandarkan kebahagiaan diri dianya itu mendapatkan uang 100 juta baru bahagia. Maka saya bilang kasihan banget. Kenapa? Karena jarang bahagianya dia. Tapi kalau orang mensederhanakan kebahagiaan hal kecil yang membuat dia bahagia, timbullah rasa syukur. Dan dia hidupnya selalu bahagia. Ini yang terpenting, selalu bahagia. Gitu kan. Paham ya bahagia ini ya? Bahwa yang membuat standar bahagia atau enggak dirinya sendiri. Dia mau tinggi bahagia. Dia kalau bahagia kalau punya mobil rumah. Gitu. Kalau dia nggak punya, dia nggak bahagia. Padahal bisa aja. Ada orang bahagia walaupun ngontrak, iya kan? Itu memanagenya kebahagiaan dirinya sendiri memanage, gitu kan? Standarnya dia seperti apa? Kalau dia makan bahasanya makan sederhana pun bisa bahagia, punya rumah kontrakan pun bisa bahagia, bisa bersyukur, apalagi Allah kasih yang lebih, bahkan lebih bahagia lagi hidupnya. Gitu. Kemudian dengan materi ini Bapak Ibu selalu bahagia hidupnya. Atau yang bisa kedua, selalu biasa-biasa aja. Atau yang ketiga parah, selalu marah-marah, selalu kufur nikmat. Gitu kan bahasanya, tidak bersyukur yang ada. Lanjut ke materi kedua adalah kesedihan. Ya, dia selalu bersedih atau bahasanya dia selalu marah-marah lah bahasanya. Baper. Ini standar baper, standar marah, standar sedihnya pun tergantung dia membikinnya. Ada orang karena ucapan aja bisa marah. Ada orang karena dia makanan yang dia inginkan aja nggak kebeli, dia bisa marah, dia bisa jengkel, gitu kan. Ada orang yang naruhnya tinggi, kayak gini mah biasa saya mah, gitu kan. Ada orang caci maki, saya mah udah biasa, dia kebal, gitu kan. Membuat standar jiwanya untuk bahasanya kesedihan, iya kan, itu lebih tinggi bahasanya. Gitu kan. Makanya ada orang senyum-senyum aja. Di sini bisa orang kalau level tertinggi kalau melihat masalah yang kecil itu dia senyum-senyum aja, itu mah kecil. Gitu bahasanya. Dia bisa senyum di dalam ujian yang dia alami tadi, masalah yang dia alami tadi. Gitu kan. Ya makanya standar ini ditinggikan, standar ini direndahkan. Biar gampang bahagia, selalu bahagia, di sininya biar nggak gampang sakit hati, nggak gampang sedih. Gitu kan ya, kita udah belajar masalah di luar kendali dalam kendali kan, masih ingat kan materi itu seperti itu, gitu kan. Jadi siapa yang memberikan standar? Kita sendiri membuat standar kesedihan, kebahagiaan. Mudah dengan materi ini Bapak Ibu bisa lebih mudah selalu bahagia, bisa melihat hal kecil, melihat anak sehat itu bahagia, dibahagiakan hatinya, disenengin, alhamdulillah seneng, gitu kan. Lampu nyala, alhamdulillah, banyak syukur, jangan banyak ngeluh bahasanya, gitu kan. Di sini ya, kalau dapat makanan pun alhamdulillah bahagia. Kalau bisa mah apa bahagia Pak Bu, jangan biasa aja. Apalagi yang lebih parah lagi tadi marah-marah, dapat uang sekian marah, gitu kan, nggak terima, gitu kan. Masih mending biasa aja mah. Ini yang lebih parah marahnya, gitu kan. Sama di level ini pun ya. Jadi ditinggikan standar sakit hatinya, bahasa kasarnya. Kalau bisa sih nggak sakit hati karena udah paham bab ujian tadi, gitu kan. Selalu ada ujian terus silih berganti, gitu kan. Makanya di bab ininya tinggikanlah. Saya mah kalau saya sakit hati, kalau saya diginiin orang nih misalkan, gitu kan. Tapi kalau masalah gini-gini mah saya enggak. Kalau mau ucapan malah saya tanya. Ya mudahan nggak gampang,
sakit hati, nggak akan gampang sedih, tinggikan bahasanya, gitu kan. Kalau saya marah apabila agama Allah misalkan dihina, misalkan gitu kan, ya. Karena kalau saya sama orang mah udah saya mah biasa aja, atau saya senyumin dan memang saya di luar kendali saya, itu mungkin ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa bermanfaat. Mohonlah pada Allah, dan karena kita tidak ada daya dan upaya kecuali atas taufik ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.